Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kepada kalian semuanya tentang pupuk spray atau semprot tanaman cabai teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, ini seperti biasa, ini kita menggunakan tangki berukuran 15 sampai 16 liter air. Nah, kita biasanya menggunakan sprayer dengan 4 lubang seperti ini. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk pemupukan cabai ini kita bagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama di semua tanaman ada yang namanya fase vegetatif dan generatif. Nah, di masa vegetatif dan generatif ini, tanaman cabai berbeda pemupukannya di masa-masa tersebut. Ada 2 model. Oke, langsung saja yang pertama, di masa vegetatif. Nah, cabai itu di masa vegetatif itu membutuhkan 2 unsur yang sangat-sangat besar, yaitu yang pertama unsur nitrogen dan unsur fosfat. Karena unsur makro sekunder itu ada N, P, dan K. Nah, di masa vegetatif ini cabai menggunakan 2 unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai, yaitu N dan P. Oke teman-teman, yang pertama di masa vegetatif kita menggunakan pupuk ultradap. Ini dari Pak Tani, kalau dari Merauke ada namanya MAP. Nah, pupuk ini dengan kandungan N 12% dan P2O5 top fosfatnya 60%. Ini biasa digunakan 1 hari setelah tanam untuk mengurangi stres pada tanaman. Oke, kemudian teman-teman, yang kedua itu kita menggunakan pupuk kalnit. Nah, kalium nitrat dengan N15 dan unsur mikronya yaitu kalsium 26%. Nah, di masa vegetatif itu 4 minggu kita semprot seminggu 2 kali aja, atau dikira perlu 1 kali juga sudah cukup teman-teman. Nah, ini kita rolling aja setelah 4 harian ya kita nyemprotnya. Itu yang pertama 1 hari setelah tanam kita menggunakan ultradap, kemudian 4 hari lagi kita menggunakan kalnit, kemudian penyemprotan selanjutnya kita ultradap dan kalnit lagi. Itu di masa vegetatif atau sampai mecah pang. Nah, mecah pang ini kira-kira umur 4 minggu atau 1 bulan ya teman-teman. Nah, ini cukup 2 aja, insya Allah nanti daunnya akan hijau, kemudian tumbuhnya maksimal, vigor tanaman akan juga tinggi. Nah, apabila tanaman kuning-kuning ya atau kurang mantap, nah kita bisa tambahkan Mag S. Nah, ini unsur mikro ini teman-teman. Ada magnesium 16% dan sulfur 13%. Oke, itu aja di masa vegetatif. Kemudian kita lanjut teman-teman di masa generatif. Nah, di masa generatif ini ya tanaman sudah mulai berbunga dan tanaman pun juga sudah tidak membutuhkan unsur seperti tidak terlalu membutuhkan unsur seperti di masa vegetatif. Nah, di masa generatif ini bunga sudah mulai muncul dan agar tidak rontok kita menggunakan produk
MKP ini teman-teman. Nah, MKP P52, K2O 34%. Kenapa menggunakan MKP? Karena di masa generatif ini teman-teman, tanaman sudah tidak memerlukan unsur N yang sangat banyak. Nah, kita beralih unsur P tetap, unsur K kita mulai tambahkan di masa generatif ini. Ingat mulai dari mecah pang ya teman-teman. Ini, nah, tanaman biar bunganya lebat, kita menggunakan MKP. Kemudian agar tidak rontok juga. Nah, ada untuk pergantiannya teman-teman, kita menggunakan produk kalium nitrat. Nah, seperti ini. Ini mereknya DGW ya teman-teman. DGW, kemudian Pak Tani dan juga Merauke sama saja. Nah, teman-teman cari yang unsur N-nya tetap masih ada N tapi sedikit, itu 14%. Kemudian K2O 46%. Kenapa K-nya banyak? Karena buahnya biar besar, tebal, dan bobot buahnya juga tinggi. Nah, cukup dua ini kita lukir saja 4 harinan atau 5 harinan atau seminggu tergantung tanaman teman-teman. 4 hari menggunakan ini, kemudian penyemprotan berikutnya menggunakan KNU nitrat. Seperti ini ya teman-teman. Cari saja di pasaran. Kalau mereknya Pak Tani ada KNU putih. Nah, seperti itu. Nah, kita kebetulan menggunakan produk DGW. Ini Pak Tani teman-teman. Ini Merauke ya. Kalau Pak Tani juga MKP sama. Oke. Kemudian jangan lupa unsur mikronya. Nah, ini Mak S di masa generatif dan vegetatif dan generatif tetap sama. Kita menggunakan Mak S ini cukup ditambahkan di penyemprotan kedua. Jadi penyemprotan MKP atau DGW kita kasihkan di mana saja tempat. Yang penting setelah 2 penyemprotan boleh ditambahkan magnesium sulfat atau Mak S ini. Ini sifatnya hanya tambahan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kita sampaikan. Cukup menggunakan pupuk-pupuk itu untuk penyempraian. Insya Allah nanti tanaman teman-teman akan tumbuh subur, bunganya banyak, tidak mudah rontok, dan buahnya besar-besar. Nah, ini teman-teman, untuk tipsnya, jangan menyemprotkan menggunakan insek ya, pupuk. Kita sebisa mungkin pemupukan insektisida dan fungisida itu terpisah. Nah, pupuk tadi digunakan bersamaan ketika teman-teman menyemprot menggunakan fungisida. Oke teman-teman, jangan lupa perekatnya kita menggunakan sabun cuci piring aja yang irit tetapi efeknya terasa untuk bahan perata. Oke teman-teman, kiranya cukup. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.